Pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah uji rata-rata dan uji varian untuk satu populasi ya. Kita akan mulai membicarakan uji rata-rata dan uji varian ini mulai dari yang univariat ya. Kalian karena kalian supaya kalian paham benar gitu ya, karena kalian di apa ya, metode statistik atau analisis data mata kuliahnya. Statistika matematik, metode metode apa? Analisis data ya, ANDAT ya. Di ANDAT kalian mungkin udah belajar untuk uji hipotesis rata-rata data univariant ya. Nah, terus nanti berdasarkan uji hipotesis rata-rata data univariat, kita giring ke uh, uji hipotesis rata-rata multivariat, lalu nanti ada uji varian dari univariat juga kita giring ke uji untuk matriks covariance. Jadi ini matriks covariance itu didapatkan dari data multivariat. Oke. Okay? Dan kita juga akan gunakan studi case-nya, ya, study case. Bahannya sebenarnya kalian udah bisa download ya di Oke. Okay. Ini yang berbeda hanya di tampilan saja ya. Oke. Okay. Jadi isinya sama aja. Jadi pada dasarnya untuk analisis data satu populasi ini ada dua hal yang bisa kalian lakukan pengujiannya, yaitu pengujian rata-rata dan uji varian. Ya. Nah, uji rata-rata dan uji varian ya ada uji rata-rata untuk univariat ya, dan uji rata-rata untuk multivariat. Sebagaimana kalian juga sudah ketahui bahwa uji rata-rata univariat itu ada dua hal, yang menggunakan Z dan yang menggunakan T. Ya. Z digunakan ketika sigmanya atau variannya diketahui, ya. Dan T digunakan ketika variannya tidak diketahui. Oke. Okay. Atau yang lainnya Z digunakan ketika N-nya cukup besar, T digunakan ketika N-nya kecil atau sedikit, ya. Hal lainnya seperti itu. Oke. Okay? Nah, jadi biasanya kalau variannya diketahui kita menggunakan distribusi Z, ya. Kalau variannya tidak diketahui kita menggunakan distribusi T. Begitupun dalam multivariat, ya. Dalam multivariat kita akan lihat apakah variannya diketahui atau variannya tidak diketahui. Oke. Okay. Jika variannya diketahui, maka di multivariat itu kita akan menggunakan kuadrat dari Z. Yang mana distribusi kuadrat dari Z itu adalah distribusi D square atau chi kuadrat D square ya. Nah, jadi kalau misalkan sigmanya tidak diketahui, maka kita pun dalam multivariat menggunakan uji T, masih uji T juga, tapi yang dikuadratkan. Namanya T hoteling. Jadi distribusi T yang dikuadratkan adalah distribusi T kuadrat gitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi karena yang mempublikasikannya namanya hoteling gitu ya. Jadi disebutnya T hoteling. Kalau T yang tidak dikuadratkan T student. Seperti kan? Ya. Oke. Okay. Kalau T yang dikuadratkan disebutnya T hoteling karena penulisnya hoteling gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini sama aja sebenarnya itu distribusi T yang dikuadratkan ya. Tapi kita nggak bisa pakai chi-square ya. Harus pembandingnya adalah T-hoteling ya. T-hoteling itu banyak di buku-buku, di setiap buku Johnson ada, Ransom ada gitu ya. Kalau mencari tabel T-hoteling atau kalian download juga kayaknya ada di googling gitu ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya itu adalah yang untuk uji rata-rata atau uji rata. Ya, oke. Okay. Nah, untuk uji varian, kita kalau misalkan di univariat biasanya menggunakan chi-square dan di multivariat juga menggunakan chi-square. Ini nggak jauh beda. Ya, hanya nanti perhitungannya aja yang asalnya yaitu bentuknya matriks kita konversi ke dalam bentuk skalar. Ya, oke. Okay. Kita lihat nanti. Oke, di sini yang pertama adalah ini mungkin refresh sifatnya ya, karena kalian pasti udah dapat. Jadi uji hipotesis rata-rata data univariat, kalau data univariat biasanya kita menggunakan Z
ya, menggunakan Z. Jadi datanya kita standarkan dulu gitu ya. Oke. Data di standardize itu menggunakan dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku ya. Oke. Nah, jadi oke, di sini jadi di sini ada Y bar dikurangi dengan mu dikurangi dibagi dengan sigma dibagi akar R. Oke. Nah, nanti Anda dapatkan nilai Z-nya berapa, ya kan? Ya. Setelah mendapatkan nilai Z-nya berapa, kalau Z positif berarti ke kanan gitu, kalau Z negatif berarti ke kiri gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi karena di sini hipotesisnya itu adalah tidak sama dengan, berarti kita pakai dua arah, ya. Jadi two tail istilahnya, ya. Two tail jadi dua arah ke kiri dan ke kanan. Kalau misalkan kita pakainya dua arah, maka alfanya dibagi dua, ya. Oke. Kalau satu arah, kalau misalkan di sininya lebih besar daripada mu nol, mu lebih besar daripada mu nol, yaitu pakai satu arah, gitu ya, atau lebih kecil satu arah, ya. Oke. Tapi karena di sini dua arah, karena tidak sama dengan yang kita kejar, ya. Jadi alfanya pun dibagi dua, ya. Nanti z-nya dicari, ya. Kalau misalkan z-nya kurang dari z1 min z untuk wilayah wilayah ininya wilayah peluangnya itu adalah 1 dikurangi dengan alfa per 2 gitu ya. Oke. Nanti ya H0-nya ditolak. Dan untuk yang ini juga ya. Jadi daerah penolakannya ada di kiri dan di kanan. Nanti seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan alfanya 0,5 0,05 gitu ya. Berarti di sininya adalah untuk daerah yang ini adalah 0,025 dan ini pun 0,025 dan daerah yang tidak diarsir ini adalah 0,95 gitu ya. Oke. Oke, yang ini Anda sudah pernah pelajari kan? Ya, dan sudah bahkan hitung Z-nya berbagai macam Z gitu kan? Ya. Nah, oke. Itu untuk mencari apakah mu-nya itu sama dengan mu nol, ya. Mu nolnya ditentukan oleh peneliti biasa. Oke, mu-nya ditentukan. Nah, begitupun untuk yang T, ya. T itu adalah case di mana variansnya tidak diketahui, jadi variansnya ditaksir dengan menggunakan nilai varian kovarian dari sampel, ya. Jadi kalau tadi masih sigma, kalau yang sekarang pakai S, ya. S itu adalah taksiran dari sigma. Oke. Nah, di sini karena dia itu variansnya tidak diketahui, berarti harus ada faktor koreksi dong. Nah, yang koreksinya itu adalah adanya derajat bebas ini. Ya, jadi derajat bebas itu digunakan untuk mengkoreksi karena sampelnya kecil atau karena variasinya kita tidak ketahui. Ya, oke. Nah, jadi faktor koreksinya ditentukan di sini n-1 ya. Kalau misalkan untuk derajat bebasnya, ya kalian bilang biasanya kita bilang derajat bebas juga, ya. Nah, jadi untuk setiap derajat bebas tertentu maka kurvanya berbeda-beda. Ya, oke. Untuk derajat bebas tertentu kurvanya berbeda-beda, prinsipnya sama dengan yang tadi, oke? Dengan yang Z, tapi dia itu mempunyai kurva yang berbeda-beda untuk setiap derajat bebas yang tertentu. Jelas? Seperti itu ya, oke? Anda juga mungkin sudah pernah belajar ya, mencari peluangnya dari T atau mencari nilai T-nya dari peluang tertentu. Pernah kan? Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau multivariat? Ya, multivariat pada dasarnya, kalau tadi kita hanya mempunyai satu variabel, ya kan? Dalam multivariat ini kita mempunyai sebanyak P variabel. Oke, P variabel yang mana asumsinya adalah P variabel ini berdistribusi normal multivariat. Berarti di sini harusnya ada huruf P, tulisan P-nya di bawah. Ya, kemarin kan udah dikasih tahu ya, apa itu normal multivariat kan? Ya, jadi di sini adalah kita mempunyai sebanyak P variabel yang berdistribusi normal multivariat, ya, dengan rata-ratanya adalah mu. Oke, vektor rata-rata ingat karena multivariat, jadi rata-ratanya kita punya vektor. Jadi di sini ditulisnya di bold, oke. Nah, terus variansnya karena dia itu punya sebanyak P, berarti
variansnya tidak hanya satu atau tidak berbentuk skala tapi berbentuk matriks. Ya, matriksnya kita sebut dengan matriks kovarian. Ya, ada yang bilang ini matriks varian kovarian gitu ya. Tapi sebagian besar bilangnya matriks kovarian aja. Ya, oke. Nah, terus di sini hipotesisnya sama dengan yang tadi, mu sama dengan mu 0 atau mu tidak sama dengan mu 0. Tapi karena mu-nya vektor, tentu mu 0-nya pun harus vektor. Oke. Mu-nya pun nolnya harus vektor. Statistik ujinya sama-sama yang Z, ini kan sama-sama yang Z kan? Ya. Ya kan? Rata-rata dibagi dengan ini simpangan baku kan sigma kuadrat akar dari sigma kan? Ya, dibagi dengan n sama aja tapi dia dikuadratkan gitu kan ya, sehingga kalau nilai z kita kuadratkan dia akan menjadi c square dengan derajat bebasnya oke, derajat bebasnya p atau derajat bebasnya banyaknya oke. Nah sekarang kalau kita mempunyai seperti ini ya, kuadratnya kita masukkan, maka kita punya ini akar n kan, akar n kalau dikuadratkan hilang akarnya kan, ya. Ini di bawahnya 1/n, jadi di sini n-nya di atas jelas, ya. Jadi ini n ini dari akar n ini, ya kan, ya. Nah terus kalau yang ini kita kuadratkan, yang pembilangnya, ya, yang atasnya pembilangnya, jadi kita punya y bar dikurangi dengan mu 0 kuadrat gitu kan, ya. Dibagi dengan ini sigma pangkat setengah, berarti akar ya, dikuadratkan jadi pangkat 1 kan, ya, oke. Jadi per sigma, gitu kan, ya, oke. Nah sekarang kita akan bentuk ke dalam, karena nggak ada dalam matriks itu adalah matriks bagi matriks atau matriks per matriks, itu nggak ada. Yang ada matriks dikali matriks. Nah sehingga yang pengalinya itu diinverskan. Ya, nggak ada matriks A bagi matriks B, nggak ada. Yang ada adalah matriks A dikali dengan inverse matriks B, itu aja. Ya, dalam apa matriks itu nggak ada perperan, ya, kecuali dia vektor. Kalau vektor boleh lah perperan. Vektor juga enggak, ya. Vektor enggak, ya. Oke, biasanya skalarnya justru yang diperlukan, ya. Oke. Oke, kita punya ini matriks ya di bawahnya ya. Oke, ini vektor. Oke, berarti kita untuk dapat ini, kalau misalkan kita punya vektor nih, vektor AB aja yang sederhana ya. Oke, di sini vektor AB gitu ya. Supaya kita dapat A kuadrat tambah B kuadrat, maka kita tinggal si vektornya berarti kita punya vektor A. Kok A-nya udah dipakai? Ini gini aja ya. Vektor A sama dengan A1, A2. Nah, gitulah. Ya, jadi jelas ya. Saya mau pakai A-nya dipakai, mau pakai B-nya dipakai. Di sini A1, A2 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini A1, A2 ya, untuk mendapatkan A1 kuadrat tambah dengan A2 kuadrat. Nah, itulah ya. Oke. Itu kita tinggal kalikan antara A vektor A transpos dikali dengan vektor A, benar nggak? Ya, kan kalau vektor itu baris, kalau perkalian matriks atau vektor itu baris kali kolom kan? Ya kan? Jadi kalau misalkan kita transposkan A-nya akan seperti ini kan? Ya, ini A-nya, berarti nanti tinggal ini kali ini kan? Ya kan? Jadi dapat A1 kuadrat, nanti ditambah A2 kuadrat, dapatlah nilai ini, gitu kan? Ya kan? Jadi kita punya kuadratnya. Nah, ini pun sama. Untuk dapetin kuadrat ini, ya kan? Ya, untuk dapetin kuadrat ini maka kita gunakan di sini y minus mu 0 kuadrat. Transpos dikali dengan kali dengan y dikurangi dengan mu 0. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini untuk mendapatkan kuadrat ini. Ya, jadi kita y bar dikurangi dengan mu 0 transpos dikali dengan y bar dikurangi dengan mu. Oke. Nah, jadi nanti kita punya yang y bar dikurangi dengan mu 0 transpos yang di sini dan y bar yang tidak ditranposkan
Ada di sini ya. Oke. Nah, terus yang sigmanya diinfuskan di sini. Kenapa sih harus di tengah? Karena yang ini kan Y bar itu adalah P kali satu. Apa? Itu dia apa? Ukuran vektornya. Ukuran vektornya kan P kali satu kan? Ya. Karena ditransposkan dia ukurannya akan jadi 1 kali P gitu kan? Ya kan? Yang ini P kali satu kan? Sedangkan si sigma ini ukurannya adalah P kali P. Ya kan? Setelah diinfuskan pun dia P kali P kan? Ya kan? Maka dia untuk operasi matriknya supaya bisa berjalan dia harus berada di tengah sini. Oke, di sini P kali P gitu kan? Matriks saya. Sekarang kita punya matriks P kali vektor 1 kali P dikali dengan matriks P kali P dikali dengan vektor P kali 1, maka didapatkan skalar 1 kali 1. Ya, ya, oke. Nah, nanti dari sini nilai skalarnya nanti kita kalikan dengan n gitu kan? Ya, dan kita bandingkan dengan nilai C square. Ya, kita bandingkan dengan nilai C square. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya contohnya bagaimana ya. Tapi sekarang saya telangin dulu. Jadi dengan daerah kritisnya, kalau Z kuadratnya lebih besar daripada C square alpha, P, maka dia itu ditolak. Gitu ya. Tapi saya sebenarnya lebih suka cari aja untuk nilai C square senilai dengan Z gitu ya, dengan derajat bebas berapa gitu ya. Nanti jadi cari nilai Z, Z-nya dari C square ya, Z-nya dari distribusi C square ya. Oke. Z dengan dengan P. Nah, di sini dia itu lebih besar sama dengan P gitu ya. P-nya kita cari daerah, berarti ginilah ngomongnya gini ya. Ini adalah distribusi C square gitu ya. Oke. Nah, untuk derajat bebas P tentu ya. Oke. Nah, terus di sini kita Z-nya kan udah didapatkan nih. Z square-nya di sini misalkan. Nah, cari luasan ini. Ngerti kan? Ya. Nah, luasan ini adalah P value. Ya. Jadi saya biasa lebih suka nyari P value daripada membandingkan dengan tabel. Ya. Kenapa? Karena ya sekarang itu ngitung C square di P value C square di Excel juga bisa. Apalagi di R, apalagi gitu kan. Daripada saya harus ngedownload atau lihat di buku tabel C square gitu ya. Nah, jadi ya kenapa sih Pak kalau misalkan di software-software yang keluarnya itu P value gitu ya. Karena ya daripada kalian harus nyari-nyari tabel terus ngebandingin, langsung aja P value-nya. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi tapi nanti saya akan perlihatkan kalau dia berbandingkan dengan tabel gimana, terus P value kalau nyari dengan P value gimana gitu ya. Oke, paham sini? Oke, jelas ya. Lanjutkan. Oke ya, sekarang kalau tadi tidak diketahui, sigmanya diketahui ya. Bagaimana kalau sigmanya tidak diketahui? Kalau sigmanya tidak diketahui, tentu kita akan menggunakan S. Ya, kita akan menggunakan varian kovarian dari sampel. Ya, oke. Pak, kalau yang saya analisis datanya populasi gimana? Ya kalau data populasi mah nggak usah diuji, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau datanya populasi ya nggak usah diuji itu. Ya, itu udah mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata tidak sesuai dengan nilai rata-rata yang diinginkan, ya udah itu beda aja. Ya, tidak sama, gitu ya. Oke. Nah, jadi ya kadangkala kita justru lebih sering ketemu dengan sampel yang variannya tidak diketahui daripada dengan yang tadi. Ya, jadi pada faktanya, pada case-nya, kalian akan lebih banyak melakukan uji rata-rata ini dengan menggunakan T-hotel. Ya, kalau multivariat. Kalau menggunakan univariat menggunakan
test student. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi justru yang ini biasanya yang sering banyak digunakan, ya. Oke. Di sini sama tadi normal multivariat P, di sini harusnya di indeks ada tulisan P. Oke, ini juga sama hipotesisnya, tapi statistik ujinya berbeda. Statistik ujinya pakai T kuadrat gitu kan, ya. T kuadrat di sininya ganti pakai S, asalnya sigma. Oke. Nah, berarti ya sama aja lah dengan yang tadi kan. Rumusnya juga sama, tapi di sininya dia ganti jadi S kan, ya. Dan pembandingnya bukan T square, ya. Pembandingnya adalah T-hoteling, ya. T-hoteling ini kalau misalkan di Excel belum ada untuk mencari p value-nya ya. Tapi kalau misalkan di apa? Karena paling kurang kurang kepake ya, sedikit kepake gitu ya. Nah, kalau di apa? Di R udah ada ya. Kalau di R udah ada. Jadi oke, jadi di sini daerah kritisnya juga sama ya, tapi untuk T hoteling ini selain derajat bebas P, ya kan? Ini mah derajat bebas P mah kan kayak yang tadi kan, kayak T square ya. Yang T square juga ada derajat bebas P kan? Ada juga derajat bebas T-nya, N min 1. Oke, jadi dua. T itu kayak apa ya? Jadi ada dua derajat bebas ya, kayak distribusi F gitu ya, yang ada derajat bebas satu dua teh ya. Ya, ya. Jadi ini ada derajat bebas satu dan derajat bebas duanya. Oke. Nah, kalau misalkan tabelnya ada di hampir semua buku multivariat ada, ya. Oke, lihat aja di appendix ada, ya. Oke, ini kalau misalkan sigmanya tidak diketahui, nanti ada contohnya. Lanjut, lanjutkan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Oke. Nah, kenapa sih Pak kita itu harus melakukan pengujian secara multivariat, kenapa nggak satu-satu aja? Kan misalkan di sini nih ya, misalkan ini mu-nya, misalkan rata-ratanya nih, ya, rata-ratanya yang pertama itu 5, yang kedua itu 6, ya. Mu nolnya ya, ini mu-nya, ini mu-nolnya, yang pertama itu adalah 7, yang kedua itu adalah 5, misalkan. Ini rata-rata mu-nol yang peneliti inginkan gitu kan, ya. Oke. Nah, Pak, kenapa udah saya pakai distribusi C aja 2 kali. Yang ini dibandingkan dengan yang ini, terus yang ini nanti yang keduanya dibandingkan dengan yang ini. Kalau misalkan salah satunya ada yang ditolak, maka H0-nya ditolak, multivariatnya. Kalau misalkan salah satunya ada, dua-duanya diterima, maka secara multivariatnya H0-nya diterima. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan 2 kali pengujian, jadinya seperti ini. Ya, ketika Anda menguji Y1 sekali, dia nanti akan ada dalam apa ini bukan daerah apa selang kepercayaan, confident interval, ya, confident interval antara ini dan ini kan, gitu kan, ya. Dan yang keduanya, Anda lakukan yang keduanya akan ada di confident interval ini dan ini, ya kan? Sehingga nanti daerah penolakan Anda akan berbentuk rectangle seperti ini. Apa rectangle? Persegi panjang. Ya. Nah, kalau berbentuk padahal kalau misalkan multivariat normal, kemarin kan sudah dikasih tahu bahwa dia itu bukan berbentuk rectangle, tapi berbentuk elips, ya kan? Kemarin sampai dikasih tahu bagaimana aksis untuk elips pertama, untuk elips kedua gitu kan? Ya kan? Nah, bentuknya elips seperti ini. Jadi sebenarnya daerah penolakannya itu daerah penolakan elips ini, bukan daerah penolakan rectangle ini. Ngerti kan? Ya. Ketika Anda melakukan uji satu-satu yang tadi saya sampaikan, maka mungkin kalau misalkan ada data kita dapatkan rata-ratanya di sini, Anda bilangnya diterima. Sorry, H0-nya ditolak gitu ya, karena berbeda. Oke, padahal sorry, kalau dengan univariat satu-satu itu H0-nya diterima karena dia ada di dalam daerah kotak itu, ya. Padahal dia itu H0-nya ditolak.
karena dia ada di luar elipsi. Ngerti kan? Ya, oke. Kan yang sebenarnya yang multivariat itu yang elips. Oke. Karena dia luar elips, dia itu ditolak. Tapi hasil kalau misalkan kita lakukan satu-satu itu diterima. Oke. Dan ada yang misalkan nilainya di sini, hasil satu-satunya itu adalah ditolak. Padahal hasil secara multivariatnya diterima. Jadi nggak bisa kita melakukan satu-satu. Pak, saya cukup menghafal yang univariat aja, yang multivariat mah ada matriksnya susah, misalnya nggak bisa satu-satu. Harus secara simultan, ya. Sehingga ya kita akan menolak yang benar dan menerima yang benar gitu sesuai dengan keadaan data. Jelas? Oke, kecuali kalau Y1 dan Y2-nya tidak saling berhubungan, ya. Jadi bukan data multivariat dong, ya kalian uji aja secara univariat, ya. Oke. Karena Y1 dan Y2-nya saling bebas. Tapi mana ada sih Y1 dan Y2 saling bebas, ya. Oke. Anda misalkan mau menguji tentang dampak inflasi misalkan, ya. Anda mau menguji tentang dampak inflasi. Inflasi itu misalkan ditentukan oleh apa? Tingkat suku bunga boleh sama harga dolar misalkan, ya. Pastilah ada hubungannya harga dolar dengan tingkat suku bunga. Bahkan tingkat suku bunga biasanya ngelihat harga dolarnya berapa, wah segitu tingkat suku bunganya naikin. Kalau begitu, oh turunin gitu kan. Ya kan? Akan sulit sekali ketika Anda menganalisis data yang variabelnya banyak, justru akan mengarah ke multivariat, ya. Tidak akan mengarah ke univariat biasanya gitu. Tapi ada juga lah kalau kalau beruntung mah gitu, ya. Jadi Anda menganalisisnya secara univariat. Oke? Jelas? Lanjut? Lanjutkan? Oke, ya. Sekarang bagaimana kalau uji variat? Tadi uji rata-rata, sekarang uji varian, ya. Nah, kalau dalam univariat ya kita ya menguji varian itu dari sigma kuadrat dan sigma nol, dan ini skalar, ya. Oke. Nah, terus pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengidentifikasi keseragaman suatu populasi, oke. Jadi biasanya di sini uji dalam univariat ini ya yaitu homogen atau heterogen, biasa seperti itu, ya. Oke. Pada uji varian univariat ini khususnya satu populasi, statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah chi-square. Itu kalian kita udah dikasih ya tadi, ya. Jika dianggap bahwa distribusi populasi asal dari sampel adalah normal, maka nilai chi-square digunakan untuk menguji ini, ya, menguji perbedaan varian. Jadi kita pakai chi-square itu adalah N dikurangi 1 dikali dengan S kuadrat dibagi dengan chi-square kuadrat. Ini adalah varian dari sampelnya, kan gitu kan? Ya, oke. Nah, terus ditentukan varian nolnya berapa, ya. Oke. Biasanya yang menentukan varian nolnya penelitinya, ya. Oke. Seperti itu. Dengan N ukuran sampel, oke, S kuadrat varian sampel, ini harusnya S kecil, ya. Oke, ini sigma 0 kuadrat adalah nilai yang tertentu, jadi ini ditentukan oleh peneliti, ya. Variannya tidak boleh lebih dari sini, variannya tidak boleh lebih dari ini, gitu, ya. Biasanya itu ditentukan oleh peneliti, ya. Jika H0-nya tidak ditolak, maka chi-square-nya adalah ialah nilai distribusi chi-square dengan kebebasan, oke. Derajat kebebasannya dB-nya bukan P, bukan peda ini mah univariat, ya. P di mana? Variatnya juga cuma satu. Oke. Jadi derajat bebasnya adalah N min 1. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dalam univariat, baiknya, ya, kita itu tidak hanya menguji tidak sama dengan, ya, tapi bisa menguji lebih besar atau lebih kecil, gitu, ya. Nah, tapi kalau dalam multivariat nggak bisa, ya. Dalam multivariat hanya tidak sama dengan aja, ya. Jadi lebih besar lebih kecilnya ya dilihat berdasarkan nilainya aja. Oke, seperti itu. Jadi selalu karena ya jadi chi-square, ya. Kalau jadi chi-square kan ekornya jadi satu, ya. Ke kanan doang kan.
Kalau misalkan yang univariat kan masih Z. Kalau Z itu masih berbentuk lonceng simetris. Jadi dia ekornya bisa ke kiri, bisa ke kanan kan? Ya, jadi bisa kurang, bisa lebih kan? Setelah C-square, kan dia itu jadi ekornya cuma ke kanan doang kan? Dan yang negatifnya jadi positif, ya kan? Seperti itu ya. Jadi dia nggak bisa uji kanan kiri gitu ya. Tapi uji lebih besar atau lebih kecil, tapi ya ujinya sama dengan aja nanti. Dan kita ingin tahu lebih besar atau lebih kecilnya, ya berdasarkan nilainya aja lihat, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah uji statistika seperti ini. Oke, ini untuk yang univariat. Anda pernah mencoba ini? Uji uji variansi data univariat? Pernah nggak dianalisis data? Pernah? Pernah? Oke. Oke, kalau pernah, ya berarti Anda udah cukup jelas ya. Ini adalah daerah kritisnya. Kalau misalkan dia itu kurang, kalau ini lebih gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke ya. Sekarang bagaimana karena kalau pernah kalian udah cukup memahami, bagaimana kalau kita kasusnya itu adalah multivariat. Oke. Ketika multivariat yang kita hadapi bukan skalar tapi matriks. Ya. Okay. Nah, dari matrik ini ya data statistik ujinya kita menggunakan notasikan dengan U. Ya. Yang mana U-nya adalah ln ya nanti ln dari di sini adalah determinan sigma 0, nanti kan diketahui sigma 0-nya kan? Ya. Kita cari determinannya. Oke. Okay. Kalau misalkan Anda manual harus kali silang, kalau 2 kali 2, kalau 3 kali 3 harus kali silang, bisa kali silang juga, maksudnya bukan harus ya, bisa kali silang juga. Kalau misalkan 4 kali 4 atau lebih, determinannya pakai apa? Kok apalah? Pokoknya ada juga ya, tapi nggak boleh kali silang gitu kan? Ya. Tapi kan sekarang udah zamannya komputer, masa masih kayak gitu ya? Tinggal tulis aja det dalam kurung matriknya langsung keluar mau putaran berapa kali berapa juga. Ya. Pakai kalkulator juga nggak tahu kalkulator ada nggak tergantung itunya ya, tergantung modelnya ya. Kalau kalkulator tukang beas mungkin nggak bisa. Ya, oke, lanjut ya. Jadi di sini ada sigma 0, nanti kita cari determinannya. Setelah cari determinannya kita lawankan ya, oke. Terus varian kovariannya, matrik kovariannya nanti kita bisa dapatkan juga ya, oke. Udah belajar kan sama Bu Ana ya, biasa pertemuan 2 ya, menghitung matrik varian ya, oke. Menghitung matrik kovarian, menghitung rata-rata vektor rata-rata gitu kan ya, oke. Nah jadi nanti kita determinankan ya, nanti determinannya juga dilonkan. Terus di sini ada trace dari perkalian antara S dengan sigma inverse. Trace itu adalah penjumlahan dari diagonal utama matrik tersebut. Mudah kan? Ya kan? Ya. Jadi kalau misalkan trace dari A itu adalah A11 tambah A22. Ya. Jadi kalau misalkan kita akan hitung trace dari ini, ya kita nanti ya jumlah diagonal utamanya. Ya, oke. Nanti lalu setelah itu dikurangi dengan P-nya atau banyaknya variabelnya ya. Oke. Nah, terus di sini ada nu nih, bukan V itu nu ya. Nu itu apa? Nu itu adalah derajat bebasnya, yaitu N-1 sama aja sama yang tadi. Oke. Nah, kalaupun datanya multivariat, kan kalau misalkan yang diukurnya adalah individunya 10, nggak mungkin golongan darahnya yang diukurnya ada 9, terus sorry, tekanan darahnya yang diukur 9, tapi kolesterolnya yang diukur ada 11 orang, nggak mungkin. Semuanya harus diukur bareng kalau kita mengukur 5 hal, berarti 5 hal itu berlaku untuk semuanya kan, ya. Jadi N-nya pasti sama untuk setiap variabel kan, ya. Berarti di sini N-nya adalah derajat bebasnya adalah N-1, ya. Oke.
Nanti lain lagi kalau misalkan dia itu dua populasi. Kalau ini kan kita masih ngomong satu populasi ya. Kalau dua populasi berarti nanti kita akan membandingkan antara yang perempuan dan yang laki-laki gitu kan? Ya. Nah, populasi perempuan kan mungkin aja berbeda banyaknya dengan populasi laki-laki. Nah, berarti itu nanti derajat bebasnya lain lagi lah, seru nanti itu sama Bu Anda ya minggu depannya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini ya. Kalian sudah tahu semuanya, nanti dapatkan nilai U. Nilai U-nya kita apa? Kita itu nilai U-nya sama dengan nilai C square gitulah ya. Nilai U-nya sama dengan nilai C square untuk derajat bebas setengah kali P dikali dengan P plus 1. Ini nilai U. Oke. Di sini nilai S mendekati sigma 0 menghasilkan nilai U yang mendekati 0. Berarti nanti kalau misalkan dia itu seperti ini ya, seperti aduh jelek ya. Biarin lah, nggak bagus saja ya. Nah, terus di sini ada nilai U-nya gitu ya. Nilai U ini apa? Kurva C square untuk K C square untuk di sininya derajat bebasnya setengah P dikali dengan P plus 1 gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan nanti ada daerahnya yang kirinya, berarti itu H0-nya diterima. Maka variansnya sama dengan varians 0. Oke. Tapi nanti kalau misalkan ke sebelah sini ya, yang apa yang tidak saya arsir ya, berarti itu variansnya tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan varians 0. Jadi kita bisa bilang itu variannya berbeda. Oke. Nah, tapi ini hitungan di atas berlaku kalau misalkan N-nya cukup besar. Ya. Kalau N cukup besar itu berapa, Pak? Biasanya cukup besar itu lebih dari 2000. 2000. Itu cukup sedang, Pak. Ya, cukup sedang itu ya mungkin 1000-an lah gitu ya. 1000 ke atas masih mungkin gitu ya. Tapi ada tapi ya. Untuk memastikan ya, untuk memastikan biasanya mau berapapun kecuali big data gitu ya, kita pandang bahwa derajat bebasnya sedang. Ngerti nggak? Ya. Kan kalau big data mah udah nyata-nyata lah gede gitu ya. Oke. Nah, jadi makanya tadi saya bilang 2000 dan kayaknya Pak nggak mungkin kita dapat 2000 juga gitu ya. Oke. Jadi mau nggak mau ya apa bukan mau nggak mau akan lebih aman ya. Akan lebih aman kalau kita pakai U tilde. Pakai faktor koreksi. Kita koreksi nilai U-nya. Oke, kita koreksi nilai U-nya. Bagaimana mengkoreksinya? Mengkoreksinya adalah nilai U-nya kita kalikan dengan ini. Ya. Oke. Kita kalikan dengan 1 dikurangi 1/6 kali ini derajat bebasnya gitu ya. Oke. Dikurangi 1 dikali dengan 2P ini adalah banyaknya variabel, ya kan? Ditambah 1 dikurangi dengan oke. Berarti ini kan bisa dihitung kan? Ya, nanti Anda derajat bebasnya punya, P-nya punya, tinggal hitung aja, nanti dikalikan dengan U, kita dapatkan U tilde. Dan yang dibandingkan dengan C square adalah nilai U tilde. Nanti itu nilai U tilde itu akan bergerak ke sini. Ya, nilai U tilde itu akan selalu lebih kecil nilainya daripada nilai U. Ya, karena dia akan mereduksi resikonya gitu ya. Oke. Jadi kalau mereduksi resiko berarti kan dia akan cenderung lebih menerima daripada menolak H0 gitu kan. Ya, maka nilai U-nya nanti akan bergeser gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ya seperti itu kita berapapun sampelnya akan lebih baik hitung aja U tilde. Ya. Jadi jangan berdasarkan U ya. Oke. Apalagi kalau sampelnya cuma 60, 30 itu mah udah ya. Pakai U tilde ya, jangan pakai U ya. Oke. Nah, biasanya nggak ada tuh yang namanya kan kita sering berhadapan tuh kalau misalkan data cukup banyak, data cukup banyak, data cukup banyak. Tapi nggak ada tuh yang ngomong cukup banyaknya berapa. Ya kan?
Ini teh saya teh katanya ada yang bilang 30. Saya punya data 60, tapi kok masih dibilang nggak cukup banyak, ya kan? Nggak ada yang fix, ya. Nah, sehingga kalau misalkan kalian menghadapi seperti itu, kita akan lebih baik gunakan faktor koreksi, ya. Anggap aja data kita masih sedikit. Dan ada penelitian yang menyatakan bahwa data cukup banyak itu adalah kalau setelah lebih dari 2.000. Kenapa? Karena itu sebenarnya penelitian dari penelitian sampel, ya. Ketika N besarnya dengan SRS, ya, simple random sampling, pernah dengar? Nah, dengan menggunakan simple random sampling, ketika N besarnya 2.000, gitu ya. Jadi 2000, 2001, 2002, 2003 sampai dengan 2000 berapa 10 atau 20 gitu ya. N kecilnya tetap sama segitu didapatkan. Jadi kita pede kalau sampel besar itu adalah 2000, ya. Jadi ya ada proses simulasinya itu ya. Oke, tentu. Oke, jadi uh, kalau masih kurang dari 2000, mendingan hitung aja utildenya lah. Toh utildenya kalau misalkan N-nya besar, utildenya nggak akan ngegeser besar juga kok. Ya. Jadi kalau N-nya besar di sini, jadi kan pembaginya besar nih. Kalau pembaginya besar ya dia nggak akan berdampak, ya kan? Ya. Kalau misalkan di sini kita, oh Pak, dari sini kita dapatkan nilai 30, pembaginya berapa? Pembaginya misalkan 1000, cuman 0,003 gitu ya. Oke, dikali 1 dikurangi ini berarti 0,99 berapa? 7 kali dengan nilai U-nya, pasti nggak gesernya dikit. Ya kan? Ngerti kan? Ya. Jadi banyaknya sampel itu menentukan pergeseran. Ngerti kan? Ya, jelas? Ya. Jadi jangan menganggap bahwa aduh, boroma saya mengambil sampel banyak gitu ya. Tapi ya justru banyaknya sampel akan menentukan juga buat kalian ketika menggunakan uji. Jelas? Kita lanjutkan. Oke, ya. Nah, sekarang ke studi kasusnya. Ke yang tadi apa kisah nyata, kisah nyata ya. Oke, contoh ya. Sampel acak dari 100 kematian yang tercatat di Amerika Serikat selama 1 tahun terakhir menunjukkan rentang hidup rata-rata 71,8 tahun. Berarti ini rata-rata hidup, harapan hidup ya di Amerika gitu ya. Dengan asumsi standar deviasi populasinya adalah 8,9 tahun. Oh, berarti ini diketahui kan standar deviasinya ya. Apakah hal ini tampak menunjukkan bahwa masa hidup rata-rata ini lebih dari 70 tahun atau tidak gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kita ketahui mu nolnya adalah 70 tahun. Itu mu nolnya. Itu yang dicarinya. Peneliti yang menentukan. Ya kan? Ya, oke. Nah, terus di sini populasi di sini tertulis asumsi standar deviasi populasi adalah 8,9 tahun. Ini juga peneliti yang menentukan. Oke, tentu dengan peneliti dengan reason tertentu ya. Oke, dia itu oh ini standar deviasinya harus 8,9 dengan standar tertentu ya. Misalkan nih, misalkan kalau kita punya pabrik, bukan pabrik ya, peternakan ayam ya. Ketika kita mau memasukkan ayam hasil ternak kita ke misalkan McD atau KFC, kan nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu gede gitu kan? Ada standarnya, ada simpangan baku tertentu. Nah, ketika seperti itu ya kita simpangan baku itu yang jadi dasar gitu ya. Jadi simpangan baku itu nggak sembarangan ya. Peneliti itu menentukan asumsi simpangan baku berapa nggak sembarangan ya. Peneliti itu menentukan mu nol berapa juga nggak sembarangan. Oke, ya karena kalau misalkan lebih dari 70 tahun nanti jenis jenis asuransi kesehatannya gimana?
Kalau misalkan kurang dari 70 tahun itu jenis asuransi kesehatannya masih aman. Masih bisa mengcover gimana gitu ya. Makanya di sini ya, peneliti itu menentukan bahwa H0-nya 70 tahun gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita punya mu 0-nya 70 tahun, kita punya mu 0 70 tahun berarti hipotesisnya apakah mu itu sama dengan 70 tahun atau mu-nya lebih dari 70 tahun. Kenapa sih kita PD lebih? Karena di sini rata-ratanya 71,8. Oke. Kalau lebih berarti nanti satu arah ya. Kalau satu arah berarti nanti alfanya nggak dibagi dua. Oke, seperti itu ya. Oke, ini N-nya 100, rata-ratanya segini, variannya oke ya. Oke, itu sudah saya ceritakan tadi. Nah, jadi di sini, uh, oke, ini pakai p-value nih, hitungnya. Ya, p-value. Jadi, kita hitung Z-nya biasa ya, seperti ini, masukkan nilai-nilainya dapat 2,02 dan seterusnya gitu kan. Ya. Nah, terus kita akan hitung p-value-nya yang bersesuaian dengan Z ya. Berarti Z lebih besar daripada 2,02 karena satu arah tadi kan. Ya, oke. Jadi kita bisa lebih besar. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi Z. Kenapa sih ininya nggak boleh lebih besar, harus dikejar aja ke lebih kecil sama dengan? Kenapa? Biar ada di tabel. Kenapa di tabelnya gitu? Bukan karena apa? Nah, infinite. Bukan. Karena iya di tabelnya teh selalu gini nih. Selalu gini nih. Yang di ya. Kenapa nggak yang di arsirnya itu di tabelnya itu yang ini? Karena karena kalian pernah belajar probability density function. Selain probability density function untuk yang kontinu ada yang namanya untuk yang kontinu ya. Selain probability density function ada yang namanya mass function untuk yang discrete itu sama aja. Ada yang selain gini atas. Selain probability mass function dan probability density function ada yang namanya fungsi benar. Fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif padahal di aktuaria ini akan sering dipakai ya. Fx biasanya F gede ya. Itu definisinya sama dengan P peluang dari X besar lebih kecil sama dengan X. Jadi selalu dikejar. Kan? Ya, oke. Okay. Jadi walaupun di sini lebih besar ya dikejarnya bukan karena tabel-tabelnya seperti ini gitu ya. Bukan karena yang di tabelnya seperti ini juga, tapi karena ya kita itu mendefinisikan fungsi distribusi kumulatif itu adalah lebih kecil sama dengan dari nilai X. Ya, oke. Okay. Jadi kalau misalkan dia ini kontinu, jadi dia integral dari minta hingga sampai dengan X untuk di sini adalah f X dx gitu kan ceritanya kan? Pernah dengar cerita ini? Siapa yang bercerita? Pak Janba. Seperti itu ya. Oke. Restart mat ya. Ya, oke. Kalian ya harusnya ngeh gitu ya dengan hal-hal seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan di mana peluang untuk Z lebih kecil sama dengan 2,02. Ini kalian udah tahu lah, cari di tabel atau kalau di Excel tinggal masukin aja, udah dapet kok, bisa kok ya. Oke, jadi kalau di Excel juga Anda nggak bisa dapat langsung ini, tapi Anda dapatnya yang ini ya, karena kita udah kompakan, ya. Jadi para peneliti udah kompakan bahwa untuk di software, untuk di itu adalah yang dicari adalah peluang lebih kecil sama dengan nilainya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi maka ini akan sama dengan 1 dikurangi 0,9783 ya. Jadi didapatkan 0,0213. Berarti ini adalah nilai p-value. Jelas kan? Ya. Itu adalah nilai luas
di bawah kurva yang tidak diarsir. Oke, yang diarsir ini adalah 0,9783 gitu kan? Ya, sehingga yang tidak diarsirnya ada segini, ya. Ini daerah penolakannya. Jadi H0 ditolak untuk alfa lebih besar sama dengan 0,0217. Jadi kalau misalkan kita alfanya 0,01 berarti H0-nya diterima. Oke, ditolak ketika kita kalau kita ingin yakin bahwa itu berbeda, ya, yakinnya 99%, nggak boleh ngomong yakin. Ngerti nggak? Ya, saya yakin 99%, enggak, dari hasil ini juga enggak. Ya, karena 99% kan 0,01 kan? Tapi kalau saya yakin 95% baru bisa. Saya yakin 95% bahwa apa umur atau apa hidup tadi, angka harapan hidup di Amerika adalah lebih dari 70 tahun. Tapi keyakinan 95%, bukan 99%. Berarti kan? Ya. Atau Pak boleh nggak? Saya yakin 97% boleh, karena ini masih lebih dari, masih dia masih di atas 0,02. Oke, seperti itu ya. Jadi kan lebih enak kita pakai p-value daripada pakai alpha. Ya, seperti itu. Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, koordinator mau nanya? Oh, enggak. Nah. Sama teh siapa tuh namanya? Rian. Top 8. Mantap. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Masa saya panggil top nanti? Oke ya, sekarang bagaimana kalau variansnya tidak diketahui ya? Oke, di sini saya ngambil dari buku apa lupa lagi. Lembaga Listrik Edison telah menerbitkan angka pada jumlah kilowatt jam, oke, yang digunakan per tahun oleh berbagai peralatan rumah tangga. Itu diklaim bahwa pembersih vakum, vakum cleaner maksudnya, menggunakan rata-rata 46 jam kilowatt per tahun, gitu ya. Oke, jika sampel acak dari 12 rumah tangga termasuk dalam studi yang direncanakan, oke, menunjukkan bahwa vakum cleaner itu menggunakan rata-rata kayak dari 12 rumah tangga itu hasilnya vakum cleaner itu adalah 42 jam kilowatt per tahun dengan standar deviasinya adalah 11,9. Oke, standar deviasinya. Jadi datanya ada 12, 1 2 3 gitu ya. Oke. Di situ ada nilainya 40, ada yang nilainya 46, ada yang dan seterusnya. Nanti rata-ratanya 42 dan standar deviasinya 11,9. Oke. Jadi di sini apakah ini menunjukkan bahwa pembersih vakum menggunakan rata-rata kurang dari 4-6 jam kilowatt per tahun, asumsikan populasi kilowatt berdistribusi normal. Oke, ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan dia itu ternyata 46 kurang dari 46 jam kilowatt per tahun gitu ya. Jadi nanti si lembaga listrik Edisonnya akan gak dipercaya gitu ya. Karena dia mempublikasikannya katanya 46 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan uji apakah 46. Jadi di sini mu-nya sama dengan 46 atau mu-nya kurang dari 46. Oke? Nah, kalau lebih dari 46 kan itu mah beruntung buat itu ya, buat yang punya vacuum cleanernya. Jadi nggak usah diperhatikan lah, ya. Tapi kalau kurang dari 46 itu yang punya vacuum cleanernya rugi gitu ya. Jadi yang itu ya harus kita perhatikan ya. Oke? X suatu perubahannya kebenyatakan jumlah kilowatt jam yang digunakan. Oke, per tahun ya. Di sini N-nya ada 12. Rata-ratanya tadi didapatkan 42 dari 12 rumah tangga tadi ya. Simpangan bakunya 11,9 dan mu nolnya 46. Oke. Nah, di sini kita pakai uji T ya. Oke. Uji T karena kita masih univariat ini ngomongnya ya. Di sini kita S-nya itu adalah variansnya ya. Kita hitung seperti ini ya. Ini adalah rata-ratanya, ini adalah mu nolnya gitu ya. Oke.
N-nya harusnya 12, ini bukan 100 ya. Tuh harus dihitung lagi ya. Oke. Harusnya 12, jadi ini copy paste tapi belum dipedulin ya. Sama yang atas kan tadi 100 ya. Oke ya, ini kalian hitung lagi aja lah nanti ya. Semoga aja benar segini ya. Lupa lagi saya. Apakah ini masih 100? Tapi kayaknya benar lah segini ya. Oke, bagi 12, akar 12 ya. Didapatkan minus 1,16 dan seterusnya. Oke. Jadi di sini kalau misalkan kita cari p value yang tentu t-nya itu apalah kurang dari minus 1 dan seterusnya, berarti kalau misalkan kita punya distribusi normal, yang kita cari adalah yang ininya kan. Oke. Itu mah karena yang udah biarin aja. Karena yang kita cari adalah sebelah kiri dari titik itu kan, ya udah ini mah langsung aja, ya, oke. Jadi untuk t-nya, untuk nilai z-nya, untuk nilai t-nya minus 1, nggak usah 1 dikurangi lagi kan ya tulisannya, minus 1,16 ini akan sama dengan 0,123 dan 0. Sehingga di sini ini adalah apa? P value-nya ya. Sehingga ya kalau misalkan H0 itu tidak ditolak ya. Kalau misalkan kita mau pakai alfanya 10 pun 10% atau alfanya 0,1 gitu ya. Ini H0-nya masih tetap diterima gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan data ini ya tidak mungkin hasilnya si vakum cleaner itu ternyata ya kurang dari 46 jam. Berarti kan? Ya. Jadi enggak kurang ya. Karena analisis sama dengan ya. Oke. Jadi dia itu ya enggak kurang dari 46 jam. Ya. Oke. Jadi dia itu ada kemungkinan sama dengannya. Karena hipotesis H1-nya itu kan yang kurangnya tadi ya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan dia nilai p value-nya kurang dari 0,05 ya, nilai p value-nya lebih kecil, jadi kita bisa membuktikan bahwa itu kurang. Oke. Tapi di sini Pak padahal kan jauh, rata-ratanya 42, ya kan? Ya. Rata-ratanya 42. Tapi kenapa sih dia nggak mau menolak? Kenapa sih dia masih nggak mau menyatakan dia itu kurang? Karena N-nya cuma 12. Kalau N-nya lebih tinggi, nanti pengalinya di sini akan lebih tinggi kan, nanti N-nya nanti akan jadi ke atas nih, ya kan? Ya. Nanti jadi pengalinya akan lebih besar. Kalau lebih besar, jadi nanti dia bergesernya akan lebih ke kiri. Kalau bergeser lebih ke kiri, jadi peluang untuk menolak kanalnya akan lebih besar. Ya. Jadi disitulah kalau misalkan pentingnya kita, kenapa sih hampelnya harus besar? Karena ketika kita melakukan pengujian, biasanya yang kita inginkan itu kan menolak H0 kan? Yaitu untuk mendapatkan peluang menolak H0 yang lebih tinggi, ya sampelnya diperbesar. Jelas? Oke, seperti itu ya. Oke, nah jadi di sini sekarang kita baru masuk ke data multivariat. Di sini contohnya variabelnya ada 2, ya. Ada tinggi badan dan ada berat badan ya. Nah, jadi di sini tinggi badannya, ini adalah berat badannya ya. Kalau nggak salah ini berat badannya pound gitu ya. Karena ini Amerika punya gitu ya. Tinggi badannya feet kalau nggak salah, lupa lagi lah saya ya. Oke. Tinggi badan dan berat, diberikan suatu sampel berukuran 20 mahasiswa. Jadi ini dari 20 mahasiswa ya. Oke. Sampelnya 20 mahasiswa, mahasiswa laki-laki. Oke. Jadi ini datanya. Data ini ada di bukunya Johnson. Ya. Johnson and Richard. Oke. Jadi kalau datanya seperti ini, Anda bisa nanti di praktikum coba masukkan ke R-nya gitu ya. Jadi Anda coba ngitung-ngitung nanti. Oke, data ini ya. Oke. Nah di sini kita akan menguji bahwa kalau misalkan diasumsikan variannya adalah seperti ini,
Ya, kan tadi variannya apa matrik kovariannya diketahui katanya kan? Ya. Matrik kovarian populasinya adalah 20, 100, 100.000 gitu ya. Oke, ini adalah kovarian populasinya. Maka kita akan uji hipotesis ya. Uji hipotesis ya. Di sini kalau misalkan H0-nya, mu nolnya diketahui adalah 70 dan 170. Berarti berat badannya 70, tinggi badannya 70 dan berat badannya 170. Oke. Ini bukan sentimeter ya. Bukan, ini ukurannya ukuran apa? Pound sama feet ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kita akan uji apakah mu-nya itu sama dengan mu nolnya atau mu-nya tidak sama dengan mu nolnya, gitu kan? Ya, oke. Ini harusnya kita tulis bold, ini juga bold ya. Oke. Di sini untuk kita hitung rata-rata yang pertama ya, rata-rata height-nya, rata-rata tingginya adalah 71,45. 71,45. Oke. Terus untuk rata-rata beratnya ya, untuk rata-rata beratnya adalah 164,7. Ya. Nah, dari di sini Y barnya ya atau rata-rata sampelnya adalah vektor rata-rata sampelnya adalah 71,45 dan 164,7. Sementara mu nolnya adalah 70 dan 170. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang tadi ya. Ini udah saya jelaskan rumusnya, ya kan? Ya. Yang mana di sini vektor sampel dikurangi dengan vektor mu nolnya gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah 71,45 dikurangi 70, yang ini adalah 146 dikurangi 70. Oke. Seperti itu tapi ditransposkan, ingat ini waktu kecil maksudnya ditransposkan ya. Oke. Di situ ada apa? Ya, bukan ini kutip tapi satu ya. Oke, kutip satu atau T kecil atau T besar itu artinya transpos ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini N-nya ada 20, oke, ini ditransposkan nanti. Terus kita akan mencari inverse dari sigmanya gitu kan? Ya. Nah, terus di sini ini enggak ditransposkan ya. Yang tadi yang apa selisih rata-ratanya tapi enggak ditransposkan. Kita dapat ini hasil apa pengurangannya jadi 71,45 dikurangi 70 1,45 gitu kan? Ya, karena ditransposkan jadi dia itu vektor berukuran 1 kali 2 gitu kan? Ya, oke. Jadi 20 kali ini, terus ini udah diinverskan ya. Diinverskan pakai kali silang aja kalau misalkan manual gitu ya. Oke. Oke, dapat seperti ini ya. Pakai silang teh untuk dapat determinannya ya. Nanti 1 per determinan dikali dengan matrik apa? Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini dapat ya. Oke. Pelajaran SMA kelas 10 ya. Oke. Nah, terus ini juga dapat seperti ini ya. Nah, nanti 20-nya simpen dulu gitu ya. Kalikan dulu ini kali ini ukurannya adalah 1 kali 2 ya. Yang ini ukurannya adalah 2 kali 1. 2 kali 2, yang ini adalah 2 kali 1. Nanti akan 1 kali 1 Anda akan mendapatkan nanti skalarnya dikali 20 ya. Dapat 8,4. Oke. Nanti 8,4 ingat. Nah, ini kita pakai tabel ya. Oke. Berdasarkan tabel C-square itu kalau dia itu alfanya 0,02 adalah 7,824 dan 0,0 apa 0,01 adalah 9,21. Dia itu ada di antara ini dan inilah gitu ya. Oke, di antara 0,1 dan 0,2. Jadi ya kalau alfanya kurang dari 0,01 ya berarti H0-nya tidak ditolak gitu ya. Oke, hipotesisnya tidak ditolak. Ngerti kan? Ya. Jadi kalau misalkan dia 0,01 tidak ditolak. Ya. Akan ditolak ketika dia itu lebih dari 0,02 ya. 0,02 lah yang pasti karena nggak tahu 0,019-nya saya nggak tahu ya berapa nilainya, oke ya.
Jadi pastikan aja kalau 0,02 atau lebih berarti dia itu akan ditolak. Oke, jadi rata-ratanya akan berbeda kalau misalkan alfanya 0,05 berbeda. Tapi kalau 0,01 alfanya, jadi dia itu rata-ratanya nggak berbeda. Oke, jelas? Kalau sekarang sigmanya tidak diketahui. Oke, ini datanya lain ya. Di sini N-nya ada 10, P-nya ada 2 tentang dalam kalsium dalam tanah dan turnip kalsium dalam kata tahu lah ya yang tersedia dan tertukar ya. Ini orang apa orang pertanian yang tahu ya. Oke. Nah, jadi kayaknya kalsium dalam tanah dan kalsium dalam buahnya kayaknya ya, dalam turnipnya, turnip apa ya. Oke. Jadi ada yang di dalam tanah, ada yang di dalam umbinya itu ya. Oke. Nah, jadi di dalam umbi, ketika di dalam tanahnya itu adalah 35, di dalam umbinya 3,5 dan seterusnya ya. Oke. Kalsiumnya. Oke, kita punya P-nya 2, berarti di sini oke, rata-rata yang diharapkan adalah 15 dan 6 gitu ya. Oke, ini ditentukan oleh peneliti, berarti 15 dan 6 gitu ya. Terus kita punya Y barnya adalah 28 dan 7,18 gitu ya. Oke. Nah, dan variansnya kita hitung dari sini ya. Varians dan kovariansnya. Oke. Nah, varian dan kovariannya didapatkan seperti ini. 140,5 dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hitung ya sama seperti tadi ya. Oke. Sama seperti tadi kita tinggal masukkan variansnya diinfuskan dulu dapat seperti ini yang bawah ini. Ya kan? Ya. Nah, terus ya itunya sama, transpos yang ini tidak ditransposkan dapat seperti ini. Nanti hitung dulu yang vektor dan matriknya ya. Setelah dapat setelah dapat nilai dari perhitungan vektor dan matriknya nanti kalikan dengan 10 ya. Oke, didapatkan 14,37. Nanti 14,37 kita bandingkan dengan ini adalah T-hoteling ya, T-hoteling table. Oke. Nah, dari T-hoteling table ternyata dia ada di antara, jadi kalau 0,1 nilainya itu adalah 19, kalau 0,5 nilainya 10. Berarti ya seperti tadi ya, ketika dia 0,01 maka hipotesisnya tidak ditolak, tapi kalau alfanya 0,05 hipotesisnya ditolak. Oke, jelas? Uji varians, data, kalau yang ini univariat dulu ya, bukan multivariat ya, ini univariat ya. Jadi di sini ceritanya adalah pabrik baterai mengklaim bahwa waktu hidup baterai itu berdistribusi normal. Oke, jadi distribusi normal itu selalu jadi apa? Asumsi, gitu ya. Jadi asumsi, ya. Dengan standar deviasinya adalah 0,9. Oke. Jika sampel acaknya adalah 10 baterai, memiliki standar deviasinya adalah 1,2, ya. Apakah tidak dapat mengatakan bahwa berarti yang kita cari adalah sigma lebih besar dari 0,9 atau tidak, gitu ya. Oke. Nah, karena kita ujinya uji varian, berarti sigmanya kita kuadratkan kan, ya. Jadi hipotesisnya sigma kuadrat itu sama dengan 0,9 kuadrat atau 0,81 gitu ya. Oke. Nah, dan hipotesis alternatifnya adalah sigmanya lebih dari 0,81. Itu ya sigma kuadrat. Oke. Diketahuinya N-nya itu adalah 10. Oke, S kuadratnya berarti 1,2 kuadrat gitu ya. Oke. Jadi di sini variannya adalah berapa ya? Dihitung nanti ya. Oke, ini adalah varian 0. Oke, kita masukkan ke N-1, N-nya kita masukkan 10, S-nya adalah 1,2 dan sigmanya adalah 0,9. Oke. Hitung, Anda hitung sendirilah ya. Oke, bisa. Hitung gini harus satu-satu sama saya ya. Oke, Anda bisa lah hitung sendiri ya. Oke, sehingga didapatkan 16,0. Jadi didapatkan nilai 16 ya. C square-nya tentu kita bandingkan dengan nilai C square ya, dengan tabel C square dengan
Ingat ininya adalah P apa derajat bebasnya P untuk yang ini ya. Oke. Berarti derajat bebasnya 2. Jadi di sini kita dapatkan dia itu berada di antara 0,05 dan 0,1. Jadi kalau kita gunakan alfanya 0,5 berarti H0-nya diterima. Jadi tidak lebih besar sebenarnya dari 0,81. Tapi kalau apa kalau alfanya adalah 10, sorry, alfanya 0,1 ya atau lebih dari 0,1 baru hipotesisnya ditolak ya. Itu kalau misalkan Anda eh, mendapatkan Anda berhadapan dengan kasus seperti ini dan ingin dia itu kan ada di antara-antara gitu ya. Sebenarnya tinggal tambah aja sampelnya dengan 10 ya. Ya. Jangan 11 juga atau ya. 11 mah di sini pengalinya cuman asalnya pengalinya 9 jadi pengalinya 10 cuma sedikit. Ya. Okay. Kalau asalnya pengalinya 9 jadi pengalinya 29 kan oke juga gitu. Ya, oke. Jadi gede. Nanti nilai ininya akan gede-gede jadi nanti akan ditolak di 0,05 atau 0,1. Sekarang ini sama dengan yang tadi ya atas, yang sebelumnya ya. Oke, ini datanya sama yang tadi tentang tinggi badan dan berat badan ya. Varian yang tadi, varian yang di soal tadi itu menjadi sigma nolnya ya. Oke. Apakah varian yang dari sampelnya itu sama dengan varian sigma nol tadi atau dia itu ya berbeda gitu ya. Oke. Jadi di sini sigmanya sama dengan sigma nol atau sigmanya tidak sama dengan sigma nol. Oke, ini copy paste tapi belum dihapus ya. Oke. Nah, diketahui bahwa N-nya itu adalah 20. Oke, kalau N-nya 20, maka untuk yang ini derajat bebasnya adalah N-1 gitu kan ya. Jadi dia 19. 19 ya. Oke. Nah, terus varian kovariannya Anda hitung dari data tadi ya. Oke, tadi kan datanya ada ya. Oke. Nanti pakai kalau di R pakai tinggal COV dari data itu. COV gitu ya. Oke. Jadi nanti Anda dapatkan nanti varian varians ya. Oke. Nah, terus sigma nolnya diinverskan ya. Dapatnya yang ini kan sama dengan yang tadi ya. Oke. Ini inverse ya, bukan pangkat 1, ini minusnya ketinggalan. Oke. Inverse ya. Oke. Inverse seperti ini sehingga S dikali dengan sigma inverse kita dapat seperti ini. Oke. Nah, sekarang ln dari determinan sigma 0. Jadi kalian cari determinan dari sigma 0 biasa kali silang aja gitu ya. Oke, dengan 2 kali 2 ya. Oke. Tapi nggak usah kali silang, kalian kan pakai R ya, tinggal pakai det aja ya. Oke. Nah, jadi determinan kali sigma 0 nanti dilonkan, terus determinan dari S didapatkan 4.398, sekian ya. Oke. Terus trace dari S dikali dengan sigma inverse, berarti trace itu kan tadi penjumlahan diagonal U sama. Berarti ini kita jumlahkan didapatkan 1,7626. Ya kan? Ya. Dikurangi dengan P-nya ada 2. Oke, karena tinggi badan dan berat badan tadi ya. Oke. Nah, terus di sini didapatkan U-nya 11,0937. Di sini sampelnya cuma 20, riskan banget gitu ya. Mendingan kita hitung aja U tilde-nya, U tilde dengan rumus yang tadi ya. Oke. P-nya tinggal masukkan ya, ya. Ya, terus N-nya tinggal masukkan, nanti Anda didapatkan 10,6683. Oke. Nah, dari 10,66,83 ini kita akan cari p-value-nya untuk nilai chi-square-nya segini ya, nilai U tilde tadi ya, dan derajat bebasnya adalah 1 ya. Karena 2 P min 1 gitu ya. Ya, oke, dalam chi-square-nya ya didapatkan 0,001 ya, kecil banget ya. Oke, sehingga H0-nya itu ditolak ya. Oke. Kalau H0-nya ditolak, berarti kita bisa menyatakan bahwa varians yang kita dapatkan ya berbeda dengan
varian yang dihipotesiskan tadi. Ya, oke. Nah, kalau misalkan berbeda gimana Pak? Ya, ditambah lagi itunya ya, sampelnya ya. Oke,